Sabtu pagi 12 Juli 2008, masyarakat di kawasan Jalan Kebagusan Jakarta Selatan geger. Ditemukan 7 potongan tubuh manusia yang dimasukkan ke dalam 2 buah tas. Sontak, lokasi penemuan mayat pun penuh dengan warga dan kabar ini pun menyeruak ke seantero Jakarta. Polisi bergerak cepat. Hanya selisih sehari, tepatnya Minggu 13 Juli 2008, polisi sudah mampu mengidentifikasi korban mutilasi. Korban bernama Heri Santoso, berumur 40 tahun yang merupakan seorang sales yang tinggal di Bekasi. Keluarga dan istri korban juga sudah mengidentifikasi mayat pria kelahiran Surabaya tersebut. Dalam penyelidikan berikutnya, polisi menyelidiki penggunaan kartu kredit milik Heri yang digunakan bertepatan dengan penemuan mayat, yaitu tanggal 12 Juli 2008. Kartu kredit Heri digunakan untuk membeli handphone Nokia N70 di Electronic City Margo City. Kartu kredit itu juga digunakan untuk membeli barang elektronik lainnya. Polisi pun bergerak cepat menyelidiki siapa yang menggunakan kartu kredit Heri. Dari sinilah kemudian muncul nama Rian. Tanggal 15 Juli 2008, polisi menemukan Rian dan menggelandangnya ke kantor polisi. Pada perkembangan selanjutnya, Rian mengaku telah berkomunikasi dengan Heri dengan alasan ingin memperkenalkan Heri dengan seseorang yang merupakan penghuni apartemen Margonda Residen Depok. Rian mengaku dirinya dan Heri adalah penyuka sesama jenis. Pada awalnya, Rian tidak mengaku telah membunuh Heri. Namun kemudian, akhirnya laki-laki 30 tahun itu mengaku telah membunuhnya. Rian juga mengaku telah mengambil barang-barang berharga milik Heri. Tanggal 11 Juli 2008 jam 4 sore, Rian mengontak Heri. Heri, pria berkulit putih dan tampan, datang sekitar jam 7 malam. Mereka kemudian ngobrol tentang siapa yang akan dikenalkan Rian kepada Heri. Dalam obrolan itu, Heri bertanya siapakah pacar Rian. Rian lalu memperlihatkan foto seseorang bernama Noval Andreas. Heri kemudian tertarik kepada Noval dan ingin mengencani Noval. Hal ini membuat Rian marah dan tersinggung. Rian langsung memukul Heri, lalu keduanya terlibat baku hantam. Rian mengambil sebilah pisau yang berada di sebelah televisi dan ditusukkannya berkali-kali ke perut Heri hingga laki-laki itu tumbang dan jatuh ke sofa. Tak puas, Rian makin kalap. Ditusuknya kembali Heri, lalu diseretnya ke kamar mandi. Heri masih sempat berteriak-teriak yang justru membuat Rian kembali membabi buta menusuk perut dan wajah Heri. Rian mengambil gagang shower dan memukul kepala Heri berulang-ulang. Tak cukup itu, Rian menuju ke dapur, mengambil sebatang besi berukuran setengah meter, lalu menggunakannya untuk memukul lagi kepala Heri dan menusuk-nusuk dada Heri. Heri tewas. Mengetahui Heri tak lagi bergerak, Rian dengan kejam melucuti pakaian Heri lalu memotong-motong bagian tubuh laki-laki itu.
Pertama, potongan lutut sebelah kanan dan kiri, lalu pangkal paha sebelah kanan dan kiri, dan berakhir di bagian perut dan leher. Selesai memutilasi, besi sepanjang 0,5 meter dibuangnya ke sampah di lantai 3 apartemen. Rian membawa potongan tubuh Harry ke bagasi mobil Suzuki EPV berplat B8986AR. Namun Rian tak berhasil menghidupkan mobil. Laki-laki bengis itu lalu memanggil taksi dan membawa potongan mayat ke Jalan Kebagusan Pasar Minggu. Di sanalah mayat itu dibuang. Kemudian Rian menelpon Noval pacarnya untuk menjemput dirinya. Bersama sang pacar, Rian alias Ferry Idam Heniansah menggunakan uang sebesar 3 juta lebih milik Harry dan kartu kredit Harry untuk berfoya-foya. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Rian dan kekasihnya ditangkap di kosnya di Pesona Kayangan, Depok. Terkuaknya pembunuhan yang dilakukan Rian ternyata membuka babak kelam kasus lainnya yang juga dilakukan oleh laki-laki itu. Polisi sempat curiga dengan sikap Rian yang cenderung terlihat santai bahkan ceria setelah melakukan pembunuhan terhadap Harry. Polisi mencium bau yang lebih busuk dari kasus itu. Benar saja, Harry bukanlah korban pertama Rian. Laki-laki itu akhirnya mengaku telah menghabisi sekitar 10 orang di kampung halamannya di Jombang. Semua korban yang dibunuhnya dikubur di halaman belakang rumahnya. Indonesia geger. Ini adalah kasus pembunuhan berantai dan mutilasi yang paling kejam yang terjadi di Indonesia. Kasus ini kemudian terkenal dengan sebutan kasus Rian Jombang dan mendapat perhatian luas dari masyarakat, juga berita di koran dan televisi. Berbeda dengan pembunuhan terhadap Harry yang dilakukan dengan motif cemburu, kasus pembunuhan yang dilakukan Rian di rumahnya lebih banyak didasari motif ekonomi, meskipun ada pula alasan personal yang menyeruak di dalamnya, seperti misalnya alasan asmara. Pembunuhan di Jombang dilakukan Rian pada kurun waktu 2006 hingga 2008. Rian menggunakan pola yang hampir sama untuk membunuh korbannya, yaitu mengajak korban bertemu di suatu tempat lalu membawanya ke rumah. Setelah itu, calon korban dibantai di dalam rumah. Aksinya diakhiri dengan merampas barang-barang milik korban dan mengubur mayatnya di belakang rumah yang terletak di Desa Jatiwates, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Korban-korban Rian mayoritas pecinta sesama jenis, kecuali 2 korban, yaitu Nani Hidayati dan anaknya Sylvia Ramadhani Putri yang baru berusia 3 tahun. Dalam melakukan pembunuhan terhadap 10 korbannya, Rian sangat sadis. Kebanyakan dia menggunakan linggis untuk menghabisi para korban. Pembunuhan pertama dilakukan terhadap Guru Setio Pramono asal Nganjuk. Rian memukul tengkuk guru dengan linggis dan menguburnya di bekas kolam belakang rumahnya. Korban kedua adalah Agustinus F. Setiawan yang dibunuhnya dengan linggis setelah sebelumnya Agustinus melakukan perlawanan. Berikutnya ada nama Muhammad Aksoni dan Zainal Abidin yang juga dibunuh Rian di belakang rumahnya menggunakan linggis. Kebengisan Rian juga tampak saat membunuh Nani Hidayati dan anaknya dalam waktu yang bersamaan.
Pembunuhan 2 korban sekaligus juga dilakukan oleh Rian terhadap Ariel Somba Sitanggang asal Jakarta. Saat membunuh Ariel, Rian dipergokik oleh Vincentius Yudi Priyono asal Wonogiri yang membuat Rian memutuskan untuk membunuh Vincentius juga. Pembunuhan berantai ini juga melibatkan seorang artis muda ibu kota, finalis VJ MTV yang juga pemain sinetron Grady Glenn Adam Tumbuhan. Entah bagaimana Grady bisa berkenalan dengan Rian, tapi nyawa Grady pun melayang di tangan jagal tersebut. Satu pembunuhan korban lain yang mendapat sorotan adalah korban Rian bernama Muhammad Asrori. Pasalnya, polisi sebelumnya telah menangkap orang lain sebagai pembunuh Asrori. Dalam kasus ini, Rian lebih banyak mengundang para korban ke rumahnya, meskipun ada yang mendatanginya secara tak sengaja. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Depok tanggal 6 April 2009, Rian divonis hukuman mati. Atas vonis tersebut, Rian mengajukan banding dan kasasi. Namun di 2 tingkat peradilan, Rian tetap dijatuhi hukuman mati. Dengan ditolaknya upaya hukum tersebut, Rian mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, namun ditolak dan tetap menjatuhkan hukuman mati terhadap Rian. Rian saat ini menghuni lapas kelas 1 Cirebon, menunggu eksekusi mati sebagai bayaran atas kebengisannya membunuh 11 orang. Kasus Rian Jombang adalah salah satu kasus terkelam dalam sejarah kriminal Indonesia. Rian tak hanya menggegerkan masyarakat Indonesia, namun juga menjadi perhatian internasional hingga menarik minat media televisi internasional membuat film dokumenter tentang Rian Jombang. Di dunia internasional, nama The Smiling Serial Killer disematkan kepada Rian Jombang karena pembunuh berdarah dingin ini kerap terlihat santai, tersenyum seolah tidak menyesali perbuatannya. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri.